Pada zaman dahulu, di sebuah negara yang subur dan makmur, ada seorang pedagang hasil pertanian. Pedagang itu bernama Kartogigi. Dia adalah seorang yang ulet dan tekun. Setiap dini hari, Pak Kartogigi berangkat dengan pedatinya membawa barang dagangan ke pasar di kota. Dini hari itu, ia melewati sebuah jembatan yang belum lama dibangun. Saat melewati jembatan baru tersebut, ternyata kayu jembatan itu tidak kuat dilewati pedati yang penuh dagangan, sehingga ia dan pedatinya jatuh terperosok ke sungai. Kuda kesayangan dan dagangannya pun terhanyut. Pak Karto, pedagang hasil bumi yang gigih itu, tidak terima mendapat musibah itu. Padahal jembatan baru dibangun, kok sudah rapuh? Kemudian pedagang itu melaporkan peristiwa tersebut kepada hakim bahwa si pembuat jembatan harus dihukum berat dan bersedia memberi ganti rugi. Dulu kala, jika ada masalah, orang langsung melapor kepada hakim. Permohonan si Kartogigi pun dikabulkan. Hakim memanggil si pembuat jembatan untuk diproses. Si pembuat jembatan menyatakan keberatan dan protes. Ia menyatakan bahwa mestinya kesalahan bukan oleh dirinya, tetapi si tukang kayulah yang membangun jembatan itu yang bersalah. Selanjutnya, si tukang kayu dipanggil hakim untuk disidang. Di muka hakim, si tukang kayu berujar, "Yang mulia, apakah kesalahan hamba sehingga dihadirkan ke dalam ruangan persidangan ini, Yang mulia?" Yang mulia hakim menjawab, "Kesalahan Anda sangat besar. Kayu yang kamu pakai untuk membangun jembatan berkualitas jelek sehingga kuda dan pedatinya yang penuh dagangan itu terperosok ke sungai dan akhirnya terhanyut. Karenanya Anda akan dijatuhi hukuman yang sangat berat." "Saya keberatan. Penjual kayulah yang mestinya bersalah karena mutu kayu yang dijualnya tidak baik, Yang mulia." Sang hakim pun merenung. Logis juga yang keberatan tukang kayu. Lalu, hakim pun berseru kepada stafnya, "Hai, staf pengadilan, hadirkan penjual kayu itu sekarang juga." Si penjual kayu pun dijemput oleh staf hakim. Setelah si penjual kayu dibawa ke hadapan hakim, penjual kayu itu pun berkata, Pak Hakim yang terhormat, sebab apa gerangan saya dihadirkan di sini, Pak?" Sang hakim menjawab, "Hai penjual kayu, kesalahanmu ini sangatlah fatal. Akibat kualitas kayumu yang buruk ini, terjadilah tragedi semua ini." Penjual kayu pun membela diri. "Loh, mohon maaf, mohon hakim. Jangan salahkan saya. Sejatinya yang salah adalah karyawan saya. Dialah yang memilihkan, mengambilkan berbagai bahan kayu. Dan mungkin bahan kayu yang kualitasnya buruk itu diberikan kepada tukang kayu." Hakim merenung. Ada benarnya juga. Maka si staf hakim pun menjemput si karyawan pedagang kayu itu. Seperti halnya tertuduh sebelumnya, si karyawan kayu itu pun terkaget-kaget dan tak habis pikir sampai ia dibawa ke muka sidang. Sang hakim memberikan penjelasan atas kesalahan si karyawan pedagang kayu yang menyebabkan pedagang hasil bumi, dagangan, kuda dan pedatinya kena musibah. Si karyawan itu tidak sepandai berargumen layaknya orang yang telah dipanggil sebelumnya, sehingga ia tidak bisa memberikan argumen kepada hakim. Akhirnya, sang hakim si penentu keadilan di ruang sidang memutuskan si karyawan pedagang kayu harus memberi ganti rugi dan dihukum. Bervonislah Yang Mulia Hakim, "Staf pengadilan, segera masukkan si karyawan pedagang kayu ini, sita kekayaan miliknya untuk ganti rugi, dan jebloskan ke trali besi." Selang beberapa lama, hakim bertanya pada stafnya,
Apakah perintah sudah dilaksanakan? Si staf pun menjawab, untuk orang ini sulit pelaksanaannya yang mulia hakim. Sang hakim menukas, mengapa sulit? Si stafnya menjawab, untuk ini sulit yang mulia. Si karyawan kayu ini badannya terlalu gemuk dan terlalu tinggi. Sementara pintu terali besi tidak muat untuk masuk karyawan kayu ini karena terlalu sempit dan rendah. Selain itu, si karyawan ini pun miskin, tidak punya uang untuk disita. Sang hakim emosinya pun melonjak. Hai stafku, gunakan akalmu. Coba carilah karyawan si penjual kayu ini yang kurus dan pendek, serta ada uang. Bergegas, si staf mencari karyawan yang berbadan kurus dan memiliki uang. Terhenyak dan terkaget setengah mati, si karyawan penjual kayu yang memiliki badan kurus, pendek, dan punya uang dihadirkan di sidang pengadilan. Wahai hakim yang mulia dan yang terhormat, apa salah hamba orang kecil hingga dimasukkan ke penjara? Dengan hati ringan, sang mulia hakim berkata, kesalahan kamu adalah kurus, pendek, dan punya uang. Jelas? Akhirnya, si karyawan tukang kayu yang memiliki badan kurus, pendek, dan memiliki uang masuk ke jeruji besi. Sang mulia hakim bertanya kepada para pengunjung sidang yang menyaksikan dengan cermat dan seksama jalannya persidangan. Saudara-saudara pengunjung sidang yang terhormat, bagaimanakah menurut pandangan dan penilaian hadirin semuanya? Apakah peradilan ini sudah adil? Halayak yang hadir pun serempak menjawab dengan mantap, adil!